Pernah kebayang nggak? Sebuah janji keberuntungan yang kelihatannya manis, malah berujung jadi mimpi buruk yang nggak ada habisnya. Nah, ini dia kisah tentang susuk, sebuah jimat gaib yang terkenal banget di Indonesia. Dan gimana jimat ini ngejerat seorang wanita bernama Teh Tina dalam sebuah perjanjian yang, ya ampun, mengerikan banget. Teh Tina sendiri yang bilang pengalamannya ini tuh manis sekaligus pahit. Benar-benar sebuah perjalanan yang ngebawa dia ke puncak kesuksesan, tapi di saat yang sama juga ngelempar dia ke jurang ketakutan yang paling dalam. Jadi, pertanyaannya kan, gimana ceritanya sebuah jimat yang katanya buat bawa hoki malah jadi sumber teror seumur hidup? Lewat pengakuan Teh Tina yang jujur dan bikin merinding ini, kita bakal telusuri gimana sih pencarian jalan pintas buat jadi kaya, malah ngebuka pintu ke dunia yang seharusnya nggak pernah diusik. Oke, sebelum kita masuk ke bagian mistisnya, kita perlu tahu dulu kondisi Teh Tina sebelumnya. Hidupnya itu udah di ujung tanduk, udah hancur-hancuran. Biar kita ngerti kenapa dia sampai ngambil langkah senekat itu, kita harus lihat dulu separah apa situasinya waktu itu. Angka inilah yang jadi hantu buat dia. 180 juta rupiah. Ini bukan angka kecil loh. Ini jumlah utang yang ditinggalin sama mantan suaminya, dan dia harus nanggung semuanya sendirian. Kebayang kan betapa putus asanya dia? Jadi, kok bisa sampai kayak gitu? Ceritanya, bisnis kayu yang dia bangun dari nol itu bangkrut total. Gara-garanya, kelakuan suaminya yang gak jujur dan doyan judi. Setelah mereka pisah, Teh Tina gak cuma sakit hati, tapi juga dililit utang segunung. Dia coba kerja jadi terapis spa, tapi gak ada satupun klien yang datang. Makin terpojok kan? Nah, disinilah titik baliknya. Waktu lagi pusing-pusingnya, ada seorang teman yang ngasih ide. Katanya dia butuh bumbu biar lebih menarik buat klien. Semacam penyedap spiritual gitu. Saran inilah yang akhirnya jadi tiket masuk dia ke dunia gaib. Sekarang kita masuk ke bagian yang jujur aja bikin merinding. Proses buat dapetin susuknya. Ini ngelibatin seorang dukun yang misterius banget, ritual-ritual yang aneh, dan sebuah perjanjian sama makhluk yang nggak kelihatan. Buat yang mungkin belum familiar, susuk itu sebenarnya praktik kuno di Indonesia. Biasanya berupa benda kecil, kayak jarum emas, yang dimasukin ke dalam tubuh secara gaib. Tujuannya, yaitu tadi, buat ningkatin daya tarik, keberuntungan, atau kekuatan pemiliknya. Dan prosesnya ini, beneran kayak adegan film horor. Pertama, dia harus ketemu sama Abah, seorang dukun buta yang nggak punya bola mata. Terus dia disuruh ngorbanin ayam cemani yang hitam semua, dan minum darahnya. Puncaknya, ada ritual mandi di pulau terpencil tengah malam, di mana dia akhirnya ketemu langsung sama arwah yang namanya Nyai Ronggeng. Dan inilah kata-kata yang ngunci perjanjian itu. Waktu ritual, arwah Nyai Ronggeng itu natap dia dan bilang, "Kamu anak saya." Sejak detik itu, hidup Teh Tina berubah. Dia udah jadi anak angkat dari sesosok makhluk goib yang kuat banget. Begitu perjanjian disepakati, hidup Teh Tina langsung jungkir balik 180 derajat. Bagian yang manis dari ceritanya pun dimulai. Sukses datang cepat banget, gede banget, seolah-olah semua masalahnya kemarin itu cuma mimpi. Lihat aja perbedaannya. Gila kan? Dari yang tadinya bengong nungguin klien, jadwalnya tiba-tiba penuh. Teleponnya nggak berhenti bunyi, setiap hari selalu ada aja klien yang ngebet pengen ketemu dia. Dan soal uang, wah ini lebih gila lagi. Di hari pertama setelah pasang susuk, pendapatannya langsung meroket. Cuma dari beberapa klien aja, dia bisa ngumpulin lebih dari 12 juta rupiah. Jumlah yang dulu cuma bisa dia bayangin. Puncaknya tuh ini. Ada seorang pengagum baru yang cuma buat buktiin kalau dia serius, langsung transfer 25 juta rupiah. Sekali transfer. Bukan buat apa-apa, cuma buat nunjukin ketertarikan. Dunia Teh Tina benar-benar udah berubah total. Dan iya, tujuan awalnya akhirnya tercapai. Pria yang sama itu akhirnya ngelunasin semua utang Teh Tina yang 180 juta. Cuma dalam waktu singkat, beban yang hampir menghancurkan hidupnya itu hilang. Semua rasanya kayak mimpi yang jadi kenyataan. Tapi seperti yang kita tahu, mimpi indah ini nggak bertahan selamanya. Disinilah ceritanya berbelok tajam jadi mimpi buruk. Ada satu aturan yang dilanggar dan harga yang harus dibayar ternyata jauh lebih mengerikan dari utang manapun. Nah, ini dia kuncinya. Si dukun, Abah, ngasih satu pantangan. Jangan makan daging mentah. Teh Tina mikirnya ya harfiah. Jangan makan sate setengah mateng atau steak rare. Padahal peringatan itu cuma kiasan, yang artinya jangan pernah sekalipun punya hubungan sama suami orang. Dan disinilah kesalahan fatalnya terjadi. Dia jatuh cinta sama pria yang udah nyelamatin dia dari utang. Pria yang sama yang ternyata
udah punya istri. Tanpa dia sadari, dia udah melanggar satu-satunya aturan dalam perjanjian gaibnya. Gak butuh waktu lama setelah pantangan itu dilanggar, teror pun dimulai. Ada sosok bertaring dengan mata merah menyala muncul di kamarnya dan ngucapin kata-kata yang bikin bulu kuduk berdiri ini. Peringatan udah dikasih, dan sekarang waktunya menanggung akibat. Terus, apa konsekuensinya? Ini bukan hukuman yang sebentar. Pelanggaran itu ngebuka kutukan permanen yang sekarang jadi bagian dari hidup Teh Tina. Bagian pahit dari ceritanya udah dimulai, dan kayaknya nggak akan pernah ada akhirnya. Semua yang dia dapatkan lenyap gitu aja. Klien-kliennya berhenti datang, uang berhenti mengalir. Pria yang dia cintai ngilang tanpa jejak. Si dukun meninggal secara misterius, jadi nggak ada lagi yang bisa dimintai tolong. Dan yang paling parah, susuk itu sekarang udah menyatu sama tubuhnya, jadi sumber teror yang nggak pernah berhenti. Dia udah coba cari bantuan kemana-mana loh. Dari kiai sampai orang-orang pinter lainnya. Tapi jawabannya selalu sama, dan selalu bikin putus asa. Katanya, kekuatan yang nempel di dia itu terlalu kuat. Nggak ada yang bisa ngelepasinnya, selain dirinya sendiri. Sebuah hal yang hampir mustahil. Dan kalimat dari Teh Tina ini benar-benar nggambarin kenyataan hidupnya sekarang. Teror itu nggak bisa dihindari. Bahkan saat dia merem, di keheningan, sosok-sosok itu tiba-tiba muncul di depan mukanya. Nggak ada tempat buat sembunyi. Jadi, cerita Teh Tina ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting. Kalau kita dihadapkan sama solusi instan yang kayaknya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, kita mungkin harus berhenti sejenak dan bertanya, apa harga tersembunyi yang harus kita bayar? Karena kadang-kadang harga itu harus dibayar seumur hidup.